يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan dan kita selalu ucapkan atas kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pada pengajian subuh ini kita dapat bertatap muka kembali untuk melanjutkan materi kajian tafsir dari Tafsir Al-Wasit. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan dan sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita mendapatkan suri tauladannya, sehingga kita insyaallah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan para hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kajian kemarin kita membahas tentang surat Abasa sampai ayat ke berapa Bapak Ibu kemarin? Ayat ke-10 kalau tidak salah ya. Ya. Poin dari surat Abasa ini adalah, faktor pertamanya adalah karena adanya seseorang yang ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu atau menemui para pembesar Kibarul Quraisy, yaitu terutama orang-orang pembesar kafir Quraisy, yang hendak menyampaikan dan keinginan Nabi berharap agar Islam dapat sampai kepada mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan jika Islam sampai kepada pembesar Quraisy, kafir Quraisy, maka Islam dengan mudah akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Demikian juga ketika pemimpin jika sudah memeluk agama Islam, maka anggotanya akan lebih mudah lagi untuk memeluk agama Islam juga. Inilah kenapa kemudian Rasulullah SAW ketika didatangi Abdullah bin Ummi Maktum, yang dalam kondisi beliau adalah kondisinya buta dan tidak mengetahui kepada siapa Nabi itu berbicara atau menyatakan pendapat-pendapatnya dan juga ajakan-ajakan beliau untuk supaya masuk Islam. Tetapi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini berkeinginan keras agar dia mendapatkan apa yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Allah kepada nabinya dan disampaikan kepada beliau. Maka kemarin kita mendapatkan poin-poin terpenting, yaitu diantaranya inilah adalah adab ataupun bagaimana seorang yang menuntut ilmu itu. Jadi di sana ada poin-poin seperti bahwasanya dia harus tazakka, harus bersih hati, ya, yadzakar, yaitu harus selalu mengulang-ulangi apa yang diajarkan agar mudah dan masuk. Kemudian juga dari situ bahwasanya harus ada yas'a, yaitu ada usaha sungguh-sungguh. Dan poin daripada ilmu yang sudah diterima oleh seseorang yaitu wa huwa yakhsha, maka hendaknya seseorang itu muncul keimanan dan ketakwaan dan ketakutan terhadap Allah, terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka itulah yang di awal poin kita sampaikan kemarin, bahwasanya seseorang itu harus mempunyai faktor-faktor demikian. Ini yang melekat pada diri Abdullah ibni Maktum. Maka Allah dengan sifat-sifat yang ada pada Abdullah ibni Ummi Maktum ini menunjukkan sifat terpuji dan harus kita contoh. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya apakah setiap aspek atau hukum yang turun pada ayat itu hanya berlaku pada orang yang karena orang tersebut turun ayatnya? Maka tidak. Maka faktor-faktor seperti yang ada pada Ummi Maktum ini harus kita teladani, yaitu dia yazakka, kemudian yazakar, kemudian yas'a, dan juga ada padanya
yakhsha. Maka inilah faktor atau aspek-aspek yang harus ada pada setiap umat Islam untuk gambaran secara rincinya ada pada diri Ummi Maktum ini. Maka Nabi ketika selalu menemui Abdullah ibni Ummi Maktum ini, beliau mengatakan marhaban bima atabanillah, selamat datang atau selamat berjumpa dengan orang yang telah aku bertemu dengannya. Ini mengakibatkan saya diberi teguran. Ini sampai-sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum ini selama beliau ada di Madinah, beliau ini pernah diamanati oleh Rasulullah SAW mewakili Nabi ketika beliau berperang. Jadi mengalihkan kepemimpinan ke Abdullah Ummi Maktum ini. Dikarenakan apa? Karena mempunyai sifat-sifat yang mulia yang disebutkan dalam surat Abasa ini. Sehingga pada dua masa ketika Rasulullah bepergian perang, itu Abdullah Ummi Maktum diamanati untuk memimpin pengganti Rasulullah. Nah, ini adalah faktor yang luar biasa yang ada pada diri Ummi Maktum. Tapi meskipun demikian, maka ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran semua aspeknya harus kita teladani dan tidak berhenti hanya pada diri Ummi Maktum saja. Baik, berikutnya kita kaji tafsiran selanjutnya, yaitu ayat ke-10. Kalla innaha tadhkirah. Kata kalla di sini adalah ucapan seperti sekali-kali tidak atau pengingkaran. Biasanya kata kalla ini adalah untuk pengingkaran. Biasanya dari kalla innaha tadhkirah, bahwasanya di sini dinyatakan kalla adalah sekali-kali jangan atau sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah merupakan suatu peringatan. Maka dari makna kalla di sini ini merupakan aspek nasihat atau peringatan, entah itu kepada nabinya juga karena faktor ya bahwasanya nabi tidak begitu memperhatikan atas datangnya seseorang yang hendak menuntut ilmu dengan ikhlas ya. Maka janganlah seperti demikian apa yang dilakukan oleh Nabi dengan mengabaikan seseorang yang datang kepada Nabi dengan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu. Maka maksud di sini adalah memperingati dengan diajak bicara dengan peringatan. Maka maksudnya adalah jangan melakukan hal yang seperti itu. Innaha, bahwasanya tadhkirah adalah peringatan. Maka itu adalah merupakan peringatan. Maka tadhkirah di sini juga disebutkan sebagai nasihat. Maknanya adalah peringatan dan pelajaran yang kata domirnya ini kembali disebutkan pada Nabi sebenarnya. Innaha tadhkirah, kalla innaha tadhkirah. Terus kemudian berikutnya, faman syaa dzakara. Di sini disebutkan bahwasanya faman syaa di sini adalah maka barang siapa yang menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Maka di sini adalah orang-orang yang jika dia patuh terhadap perintah-perintah Allah, maka pastinya dia akan memperhatikannya. Yaitu tidak lain tidak bukan ini adalah kembali kepada Al-Quran ya. Kalla innaha tadhkirah, hakikat peringatan dan turunnya wahyu serta ayat-ayat Al-Quran ini adalah intinya adalah tadhkirah, adalah peringatan dan juga pembelajaran. Faman syaa dzakara, maka barang siapa yang memperhatikan maka dia akan mendapatkan pelajarannya. Fi suhufim mukarramah, hakikat Al-Quran itu ada pada lembaran-lembaran yang mulia. Maka di sini disebutkan bahwa suhuf di sini adalah artinya lembaran. Artinya lembaran. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri. Terus kemudian marfu'atin mutahhara, yaitu kedudukannya adalah kedudukan yang sangat tinggi. Karena hakikat Al-Qur'an itu memang penurunan wahyunya itu adalah dari Lauhil Mahfud.
Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, terus kemudian ke Baitul Izzah, kemudian disampaikan dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Marfu'ah, kedudukannya adalah sangat tinggi. Imma baik itu kedudukan Al-Qur'annya sebagai posisi awal turunnya adalah tempat yang tertinggi di Lauhul Mahfuz, ya, kemudian ke Baitul Izzah. Maka aspek penurunan Al-Qur'an ini adalah ada dua aspek sebenarnya. Kita ketahui dalam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran itu memang diturunkan dalam dua kondisi. Yang pertama bahwasanya Al-Quran langsung diturunkan secara utuh, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah Al-Quran secara penuh utuh turun, yaitu turunnya langsung dari surat awal Al-Fatihah hingga surat akhir An-Nas. Turun secara langsung dan utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lantas turun secara berangsur-angsur, inilah sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah selama di Mekah dan di Madinah, yaitu di Mekah selama 13 tahun dan kemudian diteruskan di Madinah selama 10 tahun. Maka inilah hakikat bahwasanya marfu'ah, kedudukan Al-Quran adalah kedudukan yang tinggi. Entah memang imma baik turunnya dari tempat yang tinggi, dan di samping itu Al-Quran mengandung seluruh aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Entah itu sebagai petunjuk, ya, entah itu sebagai peraturan atau syariat, bahkan di dalamnya juga ada pernyataan tentang penanaman akidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada masa dakwahnya di awal di kota Mekah itu. Marfu'atin mutahharah, dan juga disucikan Al-Quran itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun, yaitu tidak boleh disentuh atau dijamah kecuali orang-orang yang dalam kondisi suci. Nah, ini memang kedudukan Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam aspek awal turunnya, dan juga kandungan isinya ini mempunyai aspek-aspek yang memang harus kita muliakan karena kedudukannya. Bi'aidi safaroh, yang disampaikan oleh malaikat-malaikat safaroh. Kata safaroh di sini yaitu artinya sebenarnya safar itu orang yang bepergian, safar itu. Dan juga bisa dikatakan safaroh itu berarti seperti umpamanya ketika suatu negara mengutus utusannya untuk membuka hubungan diplomatik ke negara lain, itu kan biasanya ada kedutaan. Nah, itu juga disebut dengan safaroh. Safaroh. Jadi penyampai informasi dari pusat kemudian menyampaikan ke yang ingin dikehendaki untuk disampaikan informasinya tersebut, maka ini adalah safaroh. Maka disebut dengan safaroh juga yang namanya kedutaan itu. Maka di sini disebutkan bahwasanya disucikan dan di tangan para malaikat safaroh, berarti mereka malaikat tugasnya adalah memang menyampaikan informasi yang memang bersumber dari Allah. Maka disebut bi'aidi safaroh, yang disampaikan dari tangan-tangan para utusan Allah, yaitu para malaikatnya. Terus kemudian berikutnya kiramim baroroh, yaitu para malaikat yang sangat mulia dan juga sangat patuh terhadap Allah. Di situ disebutkan baroroh, ya, yaitu birrun. Biasanya ini disifati bagi orang yang selalu patuh terhadap orang tuanya. Maka seperti kita mendoakan kepada anak-anak kita, itu juga doa kita agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga sifat malaikat kiramim baroroh, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, ya, dan juga mereka adalah selalu taat dan patuh dan berbakti kepada Allah, dan tidak ada sedikit pun mereka mengingkari atas perintah Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia, kenapa tidak disebutkan demikian? Karena Allah memberikan keleluasaan pada diri manusia untuk menentukan kebaikan dan keburukannya
itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu kenapa di dalam surat Al-Mulk dinyatakan ya tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk menguji sebenarnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang akan menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, kalaulah malaikat itu selalu mempunyai sifat-sifat kirom, yaitu mulia, terus kemudian baroroh, selalu berbakti, ya, dan taat kepada perintah Allah, maka manusia adalah mempunyai keleluasaan dan pilihannya sendiri. Sehingga untuk menguji kebaikan dan keburukan manusia inilah Allah menciptakan di alam dunia ini. Terus kemudian pernyataan berikutnya, ayat demikian berikutnya adalah kutilal insanu ma akfaroh. Nah, ini menarik di sini. Kata kutila itu sebenarnya adalah kata kotala itu membunuh sebenarnya. Kalau kutila berarti dibunuh. Nah, kutilal insan ini tidak berarti diartikan secara letterlek atau tekstual di sini, tetapi di sini diartikan celakalah manusia itu. Mungkin seperti ungkapan ketika orang melihat sesuatu perbuatan yang sangat jelek atau sangat marah terhadap sesuatu perbuatan orang, biasanya ada ungkapan atas kejadian tersebut. Biasanya apa umpamanya? Umpamanya perbuatan yang luar biasa. Mungkin kita biasanya wah luar biasa, ataupun dengan perkataan kalau seandainya perbuatan itu jelek mungkin dengan pernyataan gila ini, nah, gitu. Nah, kata-kata ini perbuatan yang di luar di luar dugaan. Maka kutilal insanu ma'akfaroh ini adalah ungkapan atas keanehan yang terjadi, yaitu ungkapan celakalah manusia atas ma'akfaroh, yaitu atas alangkah kufurnya manusia. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ta'ajub ya, seperti itu. Celakalah manusia ma'akfaroh, terhadap apa yang ia kufurinya. Nah, dari aspek ini kita ketahui bahwasanya kenapa manusia itu kok mengingkari. Kata kufur di sini mempunyai berbagai makna ya. Arti asalnya adalah menutup sebenarnya, kata kafar itu. Seperti seorang petani yang menanam benihnya, ya, terus menutupi benih di atas tanahnya dan juga ditanam di dalam tanah. Ini juga kafar. Seseorang yang menutup diri dari perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan Allah, ya, dia tidak mau menerimanya, berarti dia menutupi dirinya dari hidayahnya Allah atau petunjuknya Allah. Maka itu bisa dikatakan di sini sebagai kafir atau orang yang menutup atas kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah. Maka demikian istilah-istilah ini muncul dalam aspek konteks keagamaan, dalam konteks keagamaan, bukan konteks sosial ya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, maka orang-orang yang menutup diri dari kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah, maka dalam Al-Quran jelas dikatakan sebagai orang-orang yang kafir. Tidak sebatas keyakinan ternyata setiap orang yang jika tidak mau melakukan perintah-perintah Allah yang baik, seperti mentaati Allah, mentaati Rasul, dan seluruh aspek kebaikan yang dilakukan manusia, berarti dia menutup dari kebaikan tersebut. Maka inilah yang disebut dengan akfaroh, mereka menutup diri, dan disebut di sini sebagai alangkah kufurnya, alangkah kafirnya, seperti itu. Min ayyi syai'in khalaqah. Baru setelah ada pernyataan bahwasanya manusia ini mengingkari terhadap apa yang telah ditentukan Allah dari perintahnya, syariatnya, dan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan, barulah Allah mengalihkan aspek konteks ayat ini. Yang pertama yaitu mencela orang-orang yang mengkufuri atas perintahnya, dengan mengalihkan kepada merendahkan ataupun mendudukkan posisi manusia itu seperti apa sih awalnya. Maka di sini disebutkan min ayyi syai'in khalaqa.
Yaitu disebutkan di sini dari apakah Allah menciptakan dia itu, min ayyi syai'in khalaqa, dari apa sebenarnya dia diciptakan. Nah ini menjadikan manusia itu agar supaya tahu diri. Kenapa mereka kok mengingkari atas perintah Allah, padahal dia diciptakan oleh Allah, padahal Allah sudah menentukan syariat ketentuan-ketentuannya. Maka Allah lantas menyampaikan min ayyi syai'in khalaqa, dari apa sih kalian itu diciptakan, mereka itu diciptakan. Maka disinilah sebagai aspek apa? Supaya manusia itu menyadari atas kedudukan dirinya. Maka di dalam ayat ke-19 disebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddara, yaitu Allah menciptakannya dari nutfah. Kata nutfah berarti setetes air mani yang sangat hina. Maka ini menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia itu adalah dari sesuatu yang sangat hina, yaitu dari setetes air mani, nutfah. Khalaqahu, Allah menciptakannya dia, faqaddarahu. Faqaddarahu di sini ada yang mengartikan sebagai Allah itu sudah memberi ketentuan-ketentuannya. Baik itu ketentuan atas seluruh kebaikan-kebaikannya, atau ketentuan-ketentuan dengan kehendaknya dia menentukan dirinya menjadi jalan, menapaki jalan yang buruk. Maka takdirnya bisa bermacam-macam, faqaddara di sini. Yaitu ini tafsiran yang pertama, bahwasanya Allah memberikan dia takdirnya, baik takdir itu baik atau buruk sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau manusia kan diberi keleluasaan untuk memilih kebaikan ataupun keburukan, untuk tadi yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menentukan mana manusia yang baik, yang berkualitas, dan mana yang buruk. Yang kedua, ada yang menafsirkan faqaddarahu di sini bahwasanya Allah itu sudah melengkapi seluruh ciptaan makhluk manusia, itu mulai dari matanya, pendengarannya, ya, terus kemudian kesempurnaan ciptaan manusia pada diri manusia itu sebagai aspek yang sudah menjadikan dirinya sempurna. Tapi lantas kenapa dia kok masih mengingkari, ya ini? Maka dilanjutkan ayat berikutnya, summas sabila yassara, yaitu dia menciptakannya lalu menentukannya, kemudian jalannya dia mudahkan. Summas sabila yassara. Di sini juga ada yang menafsirkan bahwasanya sabil adalah ketika manusia itu diciptakan pada masa pembentukan dalam rahim, di dalam janin seorang ibu, maka dia mudahkan keluarnya. Dia mudahkan keluarnya, artinya ketika saat dilahirkan itu dimudahkan, yassarahu. Nah, ini karena kondisi orang dalam melahirkan biasanya mempunyai berbagai macam kondisi, ya. Mungkin di awal sakit, tetapi pada dasarnya ketika orang hamil itu sekian persen sebenarnya sudah memang masanya untuk keluar. Cuman karena apa? Karena Allah menghendaki kemudahan-kemudahan dalam seseorang melahirkan, maka ada yang dengan proses alami, ada yang mungkin dengan karena ada aspek yang lain, maka dengan ada proses yang dibantu oleh seorang dokter dan seterusnya. Summas sabila yassara. Maka demikian juga Allah membentuk atau menentukan kemudahan dalam proses manusia itu ketika saat dilahirkan. Yang awalnya posisi janin itu kan kalau di dalam rahim kan awalnya kepala di atas, ya. Terus kemudian setelah beberapa bulan dan masuk ke 8 atau mungkin hampir 9 bulan, maka otomatis posisi kepala janin ini akan berputar ke bawah. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya Allah itu memudahkan jalannya seseorang ketika akan dilahirkan. Summas sabila yassara. Nah, ini adalah apa? Allah ingin menunjukkan bahwasanya kenapa sih manusia itu kok masih mengingkari atas perintah Allah, kok masih sombong terhadap apa yang telah Allah berikan. Padahal Allah sudah memberi dia apa? Penciptaan yang sempurna, faqaddarahu tadi, terus kemudian dimudahkan dia dalam dia saat dilahirkan, ya.
Summa amatahu fa'akbaro. Terus kemudian Allah mengingatkan kembali. Summa amatahu fa'akbaro. Kemudian dia nanti akan dimatikan, diwafatkan. Fa'akbaro, dan juga dia akan dikuburkan. Fa'amatahu, kemudian jika dimatikan di sini, yaitu diwafatkan ya. Fa'akbaro berarti dikuburkan. Ini adalah kita bisa melihat kenapa manusia itu dimuliakan dengan pengkuburannya. Karena kalau seandainya kita lihat bahwasanya makhluk lain seperti hewan dan yang lainnya, itu kondisinya sangat tidak mulia kan. Kalau seandainya ketika meninggal lantas ditelantarkan begitu saja sehingga dimakan binatang-binatang buas dan yang lainnya. Maka manusia sebenarnya sudah dimuliakan dengan Allah memberi contoh bagaimana ketika Qabil itu ya, saat Qabil ingin mengubur saudaranya Habil, ya kan? Ketika itu Allah mengutus seekor burung gagak, bagaimana mencontohkan burung gagak itu mengubur tadi saudaranya meninggal tadi. Ya, nah ini adalah hakikat bahwasanya manusia itu sudah dimuliakan sedemikian rupa, yaitu diwafatkan dalam kondisi yang mulia. Kenapa dikatakan mulia juga ada beberapa faktor. Karena manusia dalam kondisi kemuliaan karena meninggalkan kebaikan-kebaikan. Karena amalan-amalannya akan bisa diwariskan menjadi amalan-amalan yang baik. Terus kemudian fa'akbarohu tadi, yaitu dan juga dikuburkan. Summa idza syaa ansara. Summa idza syaa ansara, kemudian jika dia menghendaki dia membangkitkannya. Bahwasanya Allah dalam ucapan idza syaa ansara, apabila Allah berkehendak. Jadi jika sesuatu ungkapan itu dengan kata idza, ya, itu hakikatnya sesuatu yang pasti akan terjadi berikutnya. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Dan jika datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Nah ini seakan-akan Allah menyampaikan kalau seandainya datang, padahal hakikatnya pasti akan datang, pasti akan terjadi. Maka di sini juga demikian. Summa idza syaa ansara, kemudian jika Allah berkehendak, maka mereka akan dikembalikan atau dibangkitkan kembali. Nah, ini jawaban dari orang-orang kafir Mekah dalam aspek dakwah Nabi di awal. Itu memang ada beberapa aspek yang orang kafir tolak kan. Yang pertama karena akidahnya, yang kedua yaitu tauhidnya ya, kepada Allah, yaitu keimanan kepada Allah. Mereka itu tidak mempercayai akan datangnya agama Islam karena mereka sudah meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah Tuhan yang mereka sembah adalah bukan Allah, karena banyak Tuhan mereka. Ya, hakikatnya orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengenal nama Allah sebenarnya, nama Allah. Maka nama-nama mereka ada yang namanya Abdullah, ya kan? Nama-namanya ada nama Allah di situ. Berarti mereka sudah meyakini akan Allah. Cuman keyakinan mereka terhadap Allah itu harus divisualisasikan. Sehingga yang terjadi apa? Mereka membuat Tuhan-Tuhan mereka melalui patung-patung yang akan mereka jadikan sesembahan itu. Inilah kenapa kemudian ya bahwasanya Allah dalam pandangan orang-orang kafir itu ya sudah mereka percaya cuman salah dalam menerapkan dan meyakininya, sehingga beribadahnya pun juga keliru. Maka di dalam kegiatan orang-orang kafir sebelum Islam datang, mereka sudah mengenal yang namanya tawaf juga, ibadah juga sudah ada. Bahkan mereka mengitari Ka'bah juga iya. Disebutkan di dalam ayat wa maka nasolatuhum indal baiti illa muka awwatasdiyah, bahwasanya mereka itu ketika melakukan ibadah tawaf itu mereka mukaan itu meletakkan tangan di mulut dan meniupkannya. Berarti apa? Bersiul.
Wa makana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Sesungguhnya mereka sholatnya di sekitar Ka'bah ketika tawaf itu sambil bersiul, lantas juga wa tasdiyah. Tasdiyah itu tasfiqoh. Berarti apa? Tepuk tangan. Jadi ibadah orang jahiliyah itu sudah mengenal namanya tawaf, cuman cara pelaksanaan ibadahnya sudah nggak tahu lagi. Nah, inilah kemudian ya Allah mengutus Nabi ini untuk mencerahkan, memberi cara-cara bagaimana beribadah yang baik. Ya. Summa idza sya'a ansarah, dan di sini adalah aspek-aspek tadi ya. Kenapa umat kafir Quraisy itu mengingkari Islam? Karena tadi mengingkari tentang tauhid. Yang kedua, memang mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Ya, tidak percaya tentang hari kebangkitan. Maka di dalam surat-surat sebelumnya, dalam surat An-Naba, An-Nazi'at, itu semuanya aspek dakwah Rasul pada fase Mekah itu adalah penanaman akidah, dan juga ada ancaman seperti bagaimana Allah nanti akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Ya, karena adanya aspek ketidakpercayaan mereka terhadap hari akhirat dan hari kebangkitan. Maka dalam ayat ini ingin Allah tunjukkan bahwasanya nanti itu kalau Allah berkehendak dan pasti akan terjadi, mereka juga akan dibangkitkan. Terus pada ayat berikutnya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali janganlah atau jangan seperti itu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka janganlah sekali-kali tidak percaya terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Maka ketika manusia itu diwafatkan, sesungguhnya manusia itu hakikatnya belum sempurna dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah. Maka ketika seseorang diwafatkan kemudian lantas meninggalkan perintah Allah, kan berarti belum sempurna apa yang dilakukan. Mungkin seseorang sudah melakukan sholat iya umpamanya, zakat iya umpamanya, terus ketika haji mungkin tertunda karena belum terlaksana, ya. Maka ada ketidaksempurnaan di situ. Maka kalla lamma yaqdi ma amara, sesungguhnya manusia itu dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah itu selalu ada kekurangannya atau tidak kesempurnaannya. Maka janganlah berbuat kufur terhadap perintah Allah atau nikmat-nikmat Allah. Nah, ayat-ayat surat Abasa ini memang karena sifatnya adalah surat Makkiyah, maka fokus atau objek yang disampaikan dalam surat ini memang aspeknya adalah aspek penanaman akidah tadi ya. Yang kedua adalah penyampaian bagaimana Allah ingin membuktikan bahwasanya manusia itu supaya tidak sombong, tidak congkak, maka Allah paparkan bagaimana manusia itu mulai dari awal diciptakan dari sesuatu yang hina, terus kemudian dia disempurnakan ciptaannya, terus kemudian di akhirnya dia wafatkan ya dalam kondisi yang mulia dengan cara dikuburkan tadi. Maka ini adalah aspek-aspek agar manusia itu supaya bisa sadar akan kekuasaan Allah. Dari ayat tadi bisa ada beberapa poin ya. Allah memberi sifat malaikat itu mempunyai 3 sifat tadi ya. Yang pertama biaidi safaroh, bahwasanya malaikat itu adalah para dutanya Allah, utusan-utusan Allah. Ya, yang membawa wahyu itu turun ya, yang menyampaikan kepada para rasulnya, dan juga kiramim baroroh. Yang kedua, sifat malaikat yang kedua, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia dan selalu taat kepada Allah. Ya. Terus yang ketiga, juga dia tidak pernah mengingkari atas perintah-perintah Allah, dan ini adalah aspek seperti ketaatan tidak yang ada pada diri manusia. Dari hal itu tadi ya, Allah memberi peringatan kepada kita bahwasanya yang pertama tadkiroh ataupun peringatan ini adalah aspek yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran Karim ini adalah kitab yang meliputi, yang pertama adalah peringatan, yang kedua ada nasihat di dalamnya yang ditujukan kepada seluruh manusia.
maka meskipun Al-Quran ini turun karena orang tertentu, seperti karena adanya perilaku yang dilakukan oleh Abdullah ibni Maktum, lantas apa yang diturunkan Al-Quran ini adalah untuk seluruh manusia agar kita teladani dan juga agar kita sadari. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang mulia yang posisinya adalah tinggi, marfu'ah mutahharah, tersimpan pada posisi yang sangat mulia karena kandungannya dan juga kedudukannya. Maka oleh karena itu kita juga harus menempatkan secara fisik ya Al-Quran itu pada tempat-tempat yang aman, yang terhormat. Umpamanya meletakkan Al-Quran ya harus di tempat-tempat yang mulia, yang lebih tinggi, yang di atas tempat-tempat yang tidak merendahkannya ya. Yang ketiga, manusia ini menjadi terlaknat atau hina karena aspek ingkarnya dia terhadap perintah-perintah Al-Quran itu. Oleh karena itu manusia diciptakan Allah ya dari aspek tadi untuk mengingatkan agar ia itu awal ciptaannya yaitu dari sesuatu yang hina juga. Kemudian berikutnya Allah memberi kemuliaan dengan cara mendudukkan dia dengan perilaku supaya dia berbuat baik, yaitu dengan bagaimana Allah memberi contoh kepada Qabil tadi ketika menguburkan saudaranya. Baik, kita lanjut kepada nikmat Allah yang diperlukan oleh manusia berikutnya, yaitu Abasa dari ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, ini juga ingin mengalihkan lagi bahwasanya yang pertama Allah ingin menyadarkan bahwasanya manusia itu sombong, ingkar tadi pada penciptaan awalnya, terus kemudian disempurnakannya, terus kemudian dimuliakannya dengan cara menguburkannya dan seterusnya. Maka ini juga memperingatkan lagi kepada manusia, hendaknya manusia itu juga ingat memperhatikan terhadap apa yang dimakannya. Ya, ini agar manusia berpikir di sini. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka perintah falyanzur itu tidak hanya melihat, tetapi perintah Allah juga menganalisa, meneliti bagaimana Allah itu bisa menciptakan makanannya yang dia makan. Umpamanya kita makan nasi, umpamanya nasi itu dari apa? Dari padi, terus kemudian dijadikan, diproses ya, kemudian menjadi nasi dan seterusnya. Ini berasal dari Allah ciptakan bulirnya atau benih padinya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, dari makanannya. Maka di sini dari aspek ta'am disebutkan nanti berbagai macam tanaman, karena makanan manusia adalah sifatnya umumnya adalah dari tanaman-tanaman. Bahkan hewani pun, makanan hewani pun yang seperti yang kita makan dari umpamanya ayam atau kambing atau yang lainnya atau sapi, itu hakikat yang dimakan ternak itu dari apa coba? Dari tumbuhan juga. Kambing makan rumput, ya kan? Ayam juga makan kayak dedak dan yang lainnya seperti itu. Hakikatnya dari tanaman juga, meskipun sifatnya makanan manusia itu dari hewani. Maka manusia hendaknya melihat dan berpikir, falyanzuril insanu ila ta'ami, anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit itu. Maka Allah menggambarkan bahwasanya makanan manusia itu memang dari tanaman yang kemudian awalnya bumi ini merupakan sifat hamparan yang tidak ada apapun, kemudian Allah berikan air. Summa syaqaqnal ardo syaqqa, terus kemudian kami belah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika manusia itu menanam benih atau tumbuh-tumbuhan, itu secara tidak langsung benih itu akan masuk ke dalam tanah dan membelah tanah. Syaqaqnal ardo ya. Lantas kemudian muncullah buah-buahan ataupun biji-bijian atau benih-benihan yang menjadi bekal makanan manusia. Fambatna fiha habba. Nah, di sini baru lalu kemudian
di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Maka di sini disebutkan berbagai macam bijian. Ada yang menyebutkan ya seperti beras, gandum, ya, terus kacang-kacangan dan seterusnya. Wa inaban wa qadba, dan juga ada anggur, ya, dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Nah, ini adalah penyebutan berbagai aspek tanaman, ya, tanaman yang dari awal disebutkan fal yang duril insan ila ta'ami, bahwasanya Allah itu memerintahkan agar kita melihat apa yang kita makan. Maka Allah memberikan berbagai macam tanaman yang ada di muka bumi ini. Dari mulai habba, yaitu biji-bijian, inaban, ini adalah aspek contoh yang paling terlihat, ya, pada masa itu mungkin adalah inab sama kurma, maka disebutkan adalah inab sebagai buah, yaitu anggur. Wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, yaitu dari zaitun dan juga kurma, ya kan, di sini disebutkan kurma. Wa hadaiqa gulba, dan juga dari kebun-kebun yang sangat rindang. Wa fakihatan wa abba, dan juga dari buah-buahan serta wa abba. Nah, ini ada yang menarik. Ketika Umar bin Khattab ini membaca ayat ini, Umar itu menyatakan wa fakihata wa abba. Saya tidak faham, ya Rasulullah, apa makna abba ini, ya. Lantas Rasul menyatakan bahwasanya yakini saja bahwasanya apa yang didatangkan oleh Allah itu adalah mempunyai hikmah yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kalau kita memang tidak tahu, ya sudah kita yakini bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kalau kita mengetahui, maka harus kita teliti. Maka sebagai tugas manusia, ketika kita mengkaji Al-Quran, maka harus mencari tahu dulu. Kalau sudah tidak tahu, bahwa kita yakini bahwasanya Al-Quran ini memang betul-betul datangnya dari Allah. Nah, ini maka di dalam ayat ini ditafsirkan wa fakihata wa abba, itu adalah Allah juga memunculkan di atas bumi ini buah-buahan dan juga abba. Abba itu adalah rerumputan. Mengapa Allah menciptakan selain tanaman yang bermanfaat bagi manusia dari biji-bijian yang menjadi makanan pokok, buah-buahan, ternyata Allah juga menciptakan abba, rerumputan. Ini ternyata kembali kepada yang kita makan juga, karena hewani tadi, makanan hewani tadi, itu aspek makanan utamanya adalah rumput. Makanya disebutkan di sini wa fakihatau wa abba. Jadi rerumputan inilah aspek untuk makanan hewan-hewan yang juga kita makan. Mata'allakum wa li'an'amikum. Nah, semua ini adalah untuk kesenanganmu, mata'an lakum wa li'an'amikum, dan juga untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, maka dalam surat ini, dalam beberapa ayat tadi disebutkan dengan berbagai macam jenis tanaman, ya, yang Allah berikan, dan juga rerumputan, ya, ini adalah bekal dari hewan yang kita makan tadi. Maka ada beberapa aspek yang perlu kita ambil sebagai pokok-pokok bahasan. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk selalu memerintahkan untuk selalu menganalisa, mencermati, dan memikirkan. Karena kata-kata fal yang dur itu tidak hanya sebatas melihat, tetapi harus kita pikirkan, kenapa sih Allah menciptakan ini? Ya, kenapa Allah itu menciptakan langit yang berlapis-lapis? Nah, maka di sini ada pengetahuan bagi manusia berikutnya. Sehingga Allah juga menurunkan air yang kemudian menumbuhkan tanaman. Nah, ini adalah untuk aspek kepentingan manusia itu sendiri sebenarnya. Maka ini adalah aspek yang harus kita syukuri. Hakikat Allah berikan kelengkapan apa yang ada pada dunia dan di atas bumi ini, sebenarnya aspeknya untuk kepentingan manusia semata. Cuman manusianya ini loh yang terkadang masih kufur terhadap perintah-perintah Allah. Maka di sini Allah sampai mengatakan itu tadi, sampai la ma'akfaroh tadi, alangkah celakanya kutilal insanu ma akfaroh.
Nah, maka mungkin ungkapan biasa manusia, gila ini. Nah, seperti itu barangkali ya. Gila ini, manusia sudah diciptakan sesempurna ini, semuanya sudah disediakan, tetapi kok masih ingkar, masih kufur. Ya, maka penyebutan kutilal insanu ma'akfaro, celaka manusia ini dengan kekufurannya. Terus kemudian Allah menyebutkan 8 macam tumbuhan tadi ya. Yang pertama yaitu biji-bijian, ya. Terus yang kedua adalah disebutkan dengan buah secara spesifik yaitu anggur. Ya, ini adalah simbol saja bahwasanya makanan mungkin yang terbaik di situ adalah anggur. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah disebutkan sayur-sayuran, khotbah tadi. Terus yang keempat adalah zaitun. Terus yang kelima adalah kurma, nakhla. Terus keenam adalah kebun-kebun yang banyak pohon-pohon yang besar, wahada iko gulba tadi ya. Terus kemudian yang ketujuh adalah buah-buahan, wa fakihatan wa abba. Yang kedelapan, ada yang kedelapan yaitu rerumputan tadi. Jadi ada 8 aspek yang Allah berikan pada manusia untuk kebutuhan mencukupi kebutuhan hidupnya tadi. Cuman manusia ini masih terkadang tidak bersyukur atau tidak mensyukuri ya, ini yang harus kita waspadai. Kemudian poin yang berikutnya, tujuan dari penciptaan tumbuhan ya, mencakup makanan manusia dan juga hewan, ini tidak lain adalah mataan lakum, untuk kesenangan manusia sebenarnya, dan juga untuk manusia juga untuk memberi makanan hewannya. Ini juga kembali kepada kesenangan manusia juga. Dan yang terakhir adalah tujuan dari hal-hal ini adalah perumpamaan Allah tentang pembangkitan pada hari kiamat nanti, bahwasanya tetap manusia ketika sudah diwafatkan dia akan dibangkitkan lagi supaya mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan selama di bumi ini. Entah dia itu kufur, maka dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kalau ia mensyukuri, maka dia akan mendapatkan pahala yang juga setimpal. Baik, mungkin itu barangkali yang bisa disampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, monggo. Atau masih dilanjut ini? Kalau perlu dilanjut, nggak apa-apa. Oh, masih dilanjut. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya. Sampai ayat berapa tadi? Ya, sampai 32. Sekarang berarti 33. Kita lanjut ayat berikutnya. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, kita beralih kepada aspek yang berbeda. Kalau tadi manusia diminta untuk supaya sadar dengan awal kekufurannya, dengan menampakkan awalnya yaitu manusia dilahirkan dengan kondisi sedemikian, terus kemudian Allah juga memerintahkan untuk melihat makanan yang Allah berikan kepada manusia untuk supaya bisa disyukuri, tetapi kebanyakan mereka mengkufurinya. Maka akibat dari aspek pengkufuran manusia itu, pengingkarannya terhadap kenikmatan yang Allah berikan, ya, maka tidak ragu-ragu lagi didatangkanlah ayat-ayat yang mengingatkan tentang datangnya hari kiamat. Maka aspek ayat dari ayat 33 sampai 42 ini adalah menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat. Ini adalah menyerupai ayat-ayat yang ada pada surat An-Naba dan An-Nazi'at sebelumnya, yaitu menjelaskan bagaimana kondisi kejadian hari kiamat. Maka di dalam ayat mulai ayat 33 disebutkan fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu karena adanya tiupan sangkakala itu, maka malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu di dalam penjelasan riwayat disebutkan sangkakalanya itu dari kornun. Kornun itu artinya tanduk. Jadi dari tanduk disebutkan, trompetnya itu tanduk disebutkan. Wallahu alam, tapi ya ini adalah dari beberapa riwayat.
fa idza ja'atis sohoh. Ada yang menafsirkan kata sohoh di sini adalah tiupan yang kedua. Kita ketahui bahwasanya tiupan sangkakala itu ada dua kan? Umumnya yang kita ketahui dua, yaitu tiupan yang pertama ini mematikan seluruh makhluk, ya, lenyap, hancur. Tetapi tiupan yang kedua ini adalah membangkitkan manusia dari kuburnya, sehingga nanti baru digiring ke mahsyar. Maka fa idza ja'atis sohoh, jika datang suara yang memekakkan telinga, ini ada yang menafsirkan adalah tiupan yang kedua, yaitu nanti manusia pasti akan dibangkitkan pada tiupan yang kedua ini. Ada yang mengartikan tiupan yang ketiga. Kenapa tiupan yang ketiga? Karena dianggap tiupan yang pertama ini hanya sekedar peringatan. Ya, seperti ada suara peringatan trompet, ya, mengagetkan. Jadi mengagetkan yang pertama. Yang kedua baru menghancurkan semuanya dan mematikan, memusnahkan semua kecuali yang Allah kehendaki yang masih hidup. Ya. Terus yang ketiga baru dibangkitkan. Nah, ini adalah fa idza ja'atis sofa adalah trompet yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, ya, manusia itu lari dari saudaranya. Nah, ini kondisi pada awal kebangkitan. Kenapa sedemikian rupa bahwasanya manusia itu kok sampai lari dari saudaranya? Ya, mungkin akan muncul pertanyaan, banyak pertanyaan di sini dan juga banyak penafsiran. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yaitu mereka akan lari dari saudaranya karena mereka antara manusia satu dengan yang lain mungkin banyak khilaf atau salah yang sengaja atau tidak ia perbuat semasa di dunia. Saking takutnya dengan adanya hari kiamat ini, dia nggak mau tahu, seakan-akan nggak kenal sama orang yang mungkin pernah dia sakiti, sehingga dia apa? Lari dari orang tersebut. Maka pokoknya dia hanya mikirkan kesalahannya. Jadi karena di dunia banyak salahnya, merasa banyak salahnya, jadi yang terpikir adalah ini nanti saya dihisap ini seperti apa, ya. Maka mereka lari dari orang-orang yang mereka dulu dari dunia seperti mungkin yang pernah disakiti, didolimi, karena mungkin akan dituntut oleh mereka, sehingga ia lari darinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ya, wa ummihi wa abi. Dan pada hari itu manusia juga lari dari ibu dan bapaknya. Sampai-sampai ibunya sendiri sama bapaknya juga, mereka juga lari. Karena ada aspek umpamanya ketika masih di dunia, mungkin si anak juga pernah tidak berbakti atau berbuat dosa besar terhadap orang tuanya atau terhadap ibunya, sehingga karena dosa yang pernah dilakukan di dunia ini, sehingga ia tidak lagi mau untuk menemuinya, bahkan melarikan diri darinya. Nah, ini ada yang menafsirkan seperti itu. Intinya adalah kondisi pada hari kiamat memang semua orang tidak pernah terpikirkan orang lain. Sampai-sampai Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti ketika hari kiamat itu kondisi manusia yang sudah dalam kondisi telanjang tanpa busana sehelai benang pun, ya, itu akan melihat yang lain? Sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasul seperti itu. Apa jawaban Nabi? Bahwasanya nanti manusia itu saking sibuknya dengan urusan pribadinya, gak pernah kepikir untuk melihat orang lain atau minta sama orang lain. Mikir dirinya sendiri aja sudah sangat bingung, maka tidak memikirkan lagi untuk melihat yang lain-lain. Ya, maka disebutkan di dalam sifat manusia ketika dibangkitkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan musyatan gurlan ay ghairu mahtunin. Faqalat zaujatu ya Rasulullah nanduru aw yara ba'duna aurata ba'din, qala likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Jadi Rasulullah bersabda, kalian nanti akan dikumpulkan pada hari mahsyar itu. Yang pertama adalah tidak beralas kaki.
telanjang dan tidak dihitan. Gurron itu tidak dihitan, jadi kembali tidak dihitan lagi. Lantas di sini diriwayatkan tidak Aisyah tetapi istri Rasulullah ada yang bertanya, apakah kita saling melihat aurat orang lain? Maka Rasulullah menjawab, setiap orang dari mereka pada hari kiamat mempunyai urusan yang lebih besar yang menyibukkan dirinya sendiri. Ya, di sini disebutkan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang disibukkan dengan urusan-urusan pribadinya saja. Nah, maka disebutkan di sini ma asghalahu anin nadr. Maka alangkah sibuknya dengan urusan pribadinya sehingga dia tidak melihat lagi hal-hal yang di luar itu. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi wa bani, dan istri-istri dan anak-anaknya, dan juga mereka akan lari dari istrinya dan juga anak-anaknya. Ya, ini dikarenakan aspek tadi ya, karena ingatnya manusia terhadap kesalahan-kesalahan selama di dunia. Mungkin ada istri yang mungkin dulu di dunianya tidak patuh kepada suaminya, atau suami yang tidak bertanggung jawab pada istrinya, ya. Ini akan mereka merasa ketakutan dirinya sendiri. Ya, sehingga yafirru minhu, akhirnya melarikan diri dari mereka ini. Wa sahibati wa bani, dan juga anaknya. Anaknya juga demikian, orang tua takut atas tuntutan anaknya nanti karena dia merasa tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya sampai anaknya sesat umpamanya, waliyadzubillah, maka dia takut untuk dituntut kan di akhirat. Oleh karena itu dia yafirru minhu, yaitu melarikan antas dari orang tuanya dengan anaknya, ibunya dengan anaknya, wa sahibati wa bani. Ini karena nanti adanya tuntutan-tuntutan itu yang akan muncul, sehingga manusia itu saking takutnya sehingga lari dari masing-masing setiap orang. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughniya, ini tadi. Karena apa? Pada hari itu setiap orang dari mereka mempunyai urusan yang menyibukkannya tadi. Ya, mungkin karena merasa di dunia ini adalah banyak kesalahan atau kekhilafan yang dia lakukan, sehingga tidak akan pernah terjadi pikiran-pikiran yang lain-lain ya yang muncul pada hari kiamat nanti. Wujuhu yauma idzin musfirah. Nah, di sini nanti ada dua kelompok manusia. Kelompok manusia ada dua umumnya. Wujuhu yauma idzin musfirah, ini yang pertama. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nah, dikarenakan apa berseri-seri? Dia sudah mendapatkan gambaran yang akan dia dapatkan pada hari akhirat nanti atas perbuatannya di dunia dulu. Di dunia juga sudah capek-capek untuk beribadah, berbuat baik, ya. Terus Allah berikan gambaran bahwasanya nanti di surga akan mendapatkan balasan ataupun jaza ya yang luar biasa. Maka mereka dengan muka yang sangat berseri-seri dan senang, dohikatun mustabsyiroh, pada hari itu juga mereka tertawa dan gembira. Nah, ini adalah kelompok yang pertama. Yang kelompok kedua, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabaroh. Pada hari itu juga ada wajah-wajah yang tertutup oleh debu. Ya. Wujuh yauma idzin 'alaiha ghabaroh. Dikarenakan karena saking takutnya terhadap perbuatan dia di dunia, Allah wallahu alam bagaimana Allah menjadikan muka manusia itu menjadi gelap, seperti seakan-akan berdebu di situ. Tarhaquha qataroh. Ya. Muka mereka berdebu ya karena dianggap suram ya karena saking takutnya tadi ya. Terus kemudian tertutup oleh kegelapan. Tarhaquha qataroh, tertutup oleh kegelapan karena yaitu ditimpa kesusahan ya mungkin dalam berjalan dan seterusnya untuk mencapai sirat ya pada mahsyar itu nanti. Maka mereka sangat kesusahan dalam menapaki perjalanannya untuk ke akhirat. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Maka mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
maka ada dua kelompok tadi. Yang pertama adalah wujuhu yauma idzin musfiro, ya, yaitu yang cerah. Dohikotun mustabsiro, ini adalah yang tertawa senang dikarenakan janji Allah sudah jelas di matanya. Karena seseorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar dengan kelelahan dan keyakinan selama hidupnya di dunia itu merasa sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka dia ingin mengharapkan balasan yang lebih dan sudah dijanjikan itu oleh Allah, maka dia mempunyai wajah yang cerah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka mukanya berdebu dan juga karena ketakutan wajahnya menjadi suram, ya, sehingga menjadi gelap. Di sini disebutkan tarhaquha qatara, tertutup oleh kegelapan. Dan mereka inilah adalah orang-orang yang kafir dan fajaroh. Kata fajaroh di sini yang pertama disebutkan. Kelompok kedua ini adalah kafaroh. Kafaroh ini adalah orang-orang yang tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya orang yang menutup kebaikan. Jadi tidak pernah, mungkin pernah berbuat baik, tetapi umumnya amalan-amalannya ini menjurus ke arah-arah yang tidak baik, sehingga dia tidak menerima kebaikan-kebaikan, lantas melakukan selalu keburukan. Yang kedua adalah fajaroh. Fajaroh ini adalah fajrun. Fajrun itu artinya fajar. Fajar itu adalah ketika matahari sebelum muncul, itu kan masuknya waktu subuh, itu kan disebut dengan fajar, yaitu yang bisa membedakan antara gelapnya sama terangnya langit, itu adalah fajar itu. Maka ada fajar sodik, ada fajar kadib di sini. Maka identik kata fajaroh di sini adalah fajar kadib di sini, yaitu masuk fajar tetapi masih belum nyata secara betul fajarnya betul-betul masuk. Maka kata fajaroh di sini adalah perbuatan manusia yang umumnya melakukan dosa-dosa kecil. Umumnya masih sering orang melakukan dosa kecil dan juga bahkan melakukan dosa besar. Maka apakah orang fajaroh ini hanya orang kafir? Tidak. Fajaroh ini bisa jadi orang Muslim atau mukmin juga bisa dikatakan fajaroh. Dikarenakan apa? Karena keseringan seseorang melakukan dosa-dosa kecil yang tidak mungkin disengaja, ataupun ada yang melakukan dosa besar sengaja ataupun tidak, maka masuk kategori fajaroh. Maka orang-orang yang pada hari kiamat, jika wujuhu yauma idzin 'alaiha ghobaro, berdebu, tarhaquha qatara, menjadi gelap, berarti ini adalah ciri-ciri orang yang dulunya di dunia adalah kafaroh dan fajaroh, yaitu orang-orang yang tidak menerima kebaikan dan sering melakukan perbuatan dosa, entah itu dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, ini adalah gambaran, ya, intinya gambaran bagaimana Allah memberikan peringatan kepada setiap orang agar supaya bisa mensyukuri, intinya, ya, yaitu mensyukuri atas seluruh nikmat-nikmat Allah, sehingga dia masuk golongan orang-orang yang selamat, yang senang dan wajahnya berseri-seri di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu muka berseri-seri pada hari yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan monggo atau tanggapannya. Gimana? Cukup, ya? Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semuanya bermanfaat dan menjadikan amal jariah kita hingga yaumul akhir kelak. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.